Terima kasih Anda masih bersama kami di Mengawal Hasil Pemilu bersama saya Cynthia Rompas. Dan siang ini saudara sudah bersama saya pemimpin harian Kompas, Mas Suta Dharma Saputra yang akan mendeklarasi atau memberikan pernyataan terkait dengan hasil hitung cepat untuk pemilu legislatif. Silakan Mas Suta. Baik, pemirsa Kompas TV, dalam kesempatan ini saya ingin mengumumkan hasil hitung cepat Litbang Kompas terkait pemilu legislatif 2024 yang dilakukan sejak kemarin hingga siang ini, yaitu pukul 15.43 dengan data yang masuk sekitar 94,35% dan datanya sudah stabil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengumumkan ada 8 partai politik yang mendapatkan suara lebih dari 4% di TPS sampel quick count hitung cepat Litbang Kompas. Yang terbesar adalah PDI Perjuangan mendapatkan suara 16,29%. Diikuti oleh Partai Golkar 14,65%, Gerindra 13,55%, Partai Kebangkitan Bangsa 10,83%, Nasdem 9,75%, PKS 8,45%, Demokrat 7,61%, dan Partai Amanat Nasional 7,06%. Dengan tetap memperhatikan margin error 1 plus minus apabila nanti tentunya kita masih tetap menunggu hasil rekapitulasi dan pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Demikian. Oke, Mas Suta, kalau melihat saat ini artinya sudah bisa dipastikan stabil ya, karena sudah 95% suara yang masuk dan 16, sekian persen dikuasai oleh PDI Perjuangan. Hanya sebagian kecil TPS saja yang belum masuk, yaitu dari Papua dan Maluku. Oke, oke. Jadi saat ini menurut Anda partai-partai mana saja yang nanti akan menguasai Senayan? Ya, berarti kalau dilihat berdasarkan perolehan suara di sampel TPS quick count hitung cepat Kompas, ada 8 partai politik tadi. Ada 8 partai politik tadi, tetapi terkait dengan perolehan kursinya tentunya akan berbeda, tergantung seberapa banyak sebaran dari perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik itu. Kita tahu di setiap perhitungan suara ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Artinya partai politik yang mendapatkan suara sebarannya lebih luas, dia akan mendapatkan kursi yang lebih banyak. Atau mereka juga tidak hanya berada di basis-basis tertentu dan dapil yang kursinya sangat mahal. Gitu. Jadi perolehan suara belum tentu setara dengan besarnya perolehan kursi. Nanti itu banyak perhitungan yang harus dilakukan nanti. Oke, kalau kita melihat dengan hasil Pilpres kemarin, bisa dikatakan ini cukup unik ya, karena dimenangkan oleh Prabowo Gibran untuk hasil hitung sementaranya di quick count, tapi dari partainya dimenangkan PDI Perjuangan. Faktor-faktor apa yang Anda bisa teliti dari sini? Ya, kalau dilihat dari sini ya, ini menarik. Kalau kita lihat hitung cepat Pilpres seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Cynthia bahwa dimenangkan oleh Partai Gerindra. Tapi kalau nanti ternyata perolehan suara terbanyak di parlemen adalah PDI Perjuangan. Kalau misalnya nanti PDI Perjuangan pun mendapatkan kursi terbanyak di parlemen, ini akan menjadi menarik karena antara partai yang memerintah dalam hal ini partainya presiden, itu berbeda dengan partai yang menguasai parlemen, yang memimpin parlemen. Atau sebaliknya, kalau misalnya perolehan kursi, kita tahu di sana nomor 2 Golkar, partai Golkar yang memperoleh kursi suara terbanyak, nah nanti berarti pemimpin atau ketua DPR itu akan dipimpin oleh partai Golkar, sedangkan presidennya adalah partai Gerindra. Nah ini menjadi menarik ke depan dinamika politik seperti apa yang akan terjadi ke depan. Jika memang ini kita masih membaca ya, istilahnya kita masih akan memprediksi. Jika memang akan terjadi seperti yang Mas Suta katakan, bagaimana membaca iklim demokrasi untuk 2024 ke depan? Ya, kalau kita lihat dari data hitung cepat ini, kita terlihat
terjadi penyederhanaan partai politik ya. Kemudian sejauh mana nanti partai pemerintah sejauh mana akan merangkul partai-partai politik ini? Apakah mereka akan merangkul sedemikian dominan partai-partai politik yang akan mendapatkan kursi di DPR, atau mereka merupakan koalisi kecil yang memberikan ruang kepada partai-partai untuk beroposisi dengan pemerintah sehingga check and balances bisa terjadi. Apakah ini bisa dikatakan sistem demokrasi akan lebih sehat atau seperti apa nih Mas Uta? Ya, kita berharap sistem demokrasinya menjadi lebih sehat ya. Pemerintah tentunya dengan koalisinya tetap bisa memberi ruang juga kepada partai non pemerintah, dalam hal ini partai oposisi, untuk bisa saling memberikan kritik, untuk intinya kesemuanya itu adalah untuk kemakmuran rakyat atau kesejahteraan rakyat. Satu lagi Mas Uta, kalau kita lihat dari daerah-daerah yang memang beberapa bulan belakangan kita sebut menjadi kantong-kantong suara. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kita tahu Jawa Tengah ini menjadi kandang banteng tapi dimenangkan oleh Prabowo Gibran dalam pilpresnya. Kalau untuk pileknya sendiri? Ya, kita lihat nanti, saya belum melihat detail ya datanya, tetapi yang jelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meskipun mendapatkan suara unggul terbesar di TPS sampel, banyak perolehan suaranya yang tergerus ya, banyak perolehan suaranya yang tergerus seperti di Bali yang merupakan basis dari PDI Perjuangan atau di Nusa Tenggara Timur dan yang lainnya. Tentunya ini juga menjadi catatan buat partai politik untuk melakukan konsolidasi dari hasil pemilu ini. Begitu juga sebaliknya, kita tahu Partai Golkar tiba-tiba dia melejit ya, berada di posisi kedua besar, dan boleh jadi apakah Partai Golkar nanti mendapatkan kursi yang jauh lebih banyak karena lebih merata. Ini juga menjadi catatan apa yang menyebabkan Partai Golkar bisa melejit sedemikian rupa, dan ini merupakan rebound Partai Golkar yang mungkin boleh jadi kedua ya setelah di era Pak Akbar Tanjung waktu itu. Nah, saya rasa ini pertarungan tiga besar partai politik ini antara PDI Perjuangan, Partai Golkar, kemudian Partai Gerindra, ini menjadi sangat ketat begitu. Oke, Mas Uta, yang menarik juga adalah meskipun saat ini PDI Perjuangan masih unggul sementara ya, karena ini masih adalah hitung cepat, kita tetap masih menunggu penghitungan resmi dari KPU. Tapi jika kita flashback 5 tahun belakangan, biar bagaimanapun tetap turun ya, tetap turun ya. Apakah ini apa yang mempengaruhi faktor ini? Ya, kita tahu faktor Presiden Jokowi menjadi sangat besar ya. Bisa jadi mereka yang memilih PDI Perjuangan di masa lalu yang merupakan pendukung kuat dari Presiden Jokowi itu yang bergeser. Apakah ke Partai Gerindra ataukah ke Partai Golkar gitu. Jadi efek dari pemilu presiden itu berdampak kepada perolehan suara di pemilu legislatif. Kita tahu partai-partai PKB juga meningkat, kemudian PKS juga meningkat, kemudian PAN juga naik gitu. Itu terangkat oleh perolehan hasil juga pemilu presidennya. Gitu. Oke. Mas Uta, kalau kita masih melihat dari hitung sementara Litbang Kompas, khususnya untuk pemilu legislatif, apa sih yang Mas Uta bisa kritisi dari pemilu legislatif kali ini? Yang kita bisa kritisi sebetulnya di sini partai politik tidak bisa tidak melakukan evaluasi ya. Partai politik harus melakukan kaderisasi yang jauh lebih masif. Tidak bisa terlalu mengandalkan figur, tapi dia justru memastikan seluruh kadernya memahami apa yang diperjuangkan. Apabila itu yang dilakukan, partai politik bisa mempertahankan kadernya dengan gempuran apapun. Gitu, sehingga pergeseran
suara itu tidak menjadi sedemikian drastis. Jadi bagi partai yang berkuasa tidak bisa juga selalu berada boleh dikatakan santai untuk tidak membina kader-kadernya atau terlalu mengandalkan figur, tapi betul-betul merawat audiensnya dengan pemahaman program, ideologi, dan kerja-kerja yang memang dibuktikan oleh partai politik yang memastikan bahwa mereka betul-betul percaya untuk melanjutkan pilihannya di 5 tahun yang akan datang. Oke, Mas Huta, kalau dilihat lagi terkait dengan oposisi pimpinan DPR, dilihat dari hasil sementara quick count ini seperti apa? Kita tidak tahu nanti partai mana yang mendapatkan kursi terbesar ya. Kalau dilihat dari suara terbanyaknya PDI Perjuangan, kemudian nomor 2 Golkar, dan ketiga Gerindra. Kalau misalnya ketua DPR-nya adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nah tergantung apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau menjadi oposisi. Nah, apabila Partai Golkar, tentunya Partai Golkar bagian dari Prabowo Gibran. Apabila tiba-tiba misalnya Gerindra yang memperoleh kursi terbanyak misalnya, otomatis sama presiden dan partai yang memimpin di DPR. Tapi yang mempunyai peluang terbesar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar yang memungkinkan untuk memimpin DPR ke depan. Oke, itu bicara terkait dengan kemungkinan atau memang ada aturan bakunya yang bisa menetapkan terkait hal itu, pimpinan di kursi DPR? Tergantung perolehan kursinya. Tergantung perolehan kursinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu legislatif belum tentu otomatis memperoleh kursi terbanyak. Karena perhitungan kursi ditentukan berdasarkan dapil dan setiap dapil mempunyai perhitungan sendiri. Partai-partai yang memiliki sebaran perolehan suara cukup masif di banyak dapil, boleh jadi dia bisa akan mendapatkan kursi yang jauh lebih banyak ketimbang partai politik yang mendapatkan suara besar tetapi hanya mendapatkan suara di basis-basis tertentu, tidak merata di seluruh Indonesia. Tadi Anda menyebut dengan komposisi hitungan sementara saat ini. Anda menyebut ada kemungkinan juga PDIP bisa kembali menguasai Senayan. Tapi ini masih kemungkinan ya. Kalau Anda melihat ini, apakah terjadi sistem demokrasi yang kembali sehat jika PDIP bergabung dengan pemerintah atau justru oposisi? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Atau ada win-win solution? Ya, sebetulnya win-win solutionnya adalah PDI Perjuangan idealnya ya adalah berada di luar pemerintahan. Karena PDI Perjuangan mencalonkan calon presiden, kemudian Gerindra mencalonkan presiden, dan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan sehingga bisa memberikan kontrol yang sangat ketat antara apa yang dilakukan pemerintah. Dan saya yakin pemerintah juga perlu mendapatkan kontrol yang sangat kuat dari parlemen begitu. Jadi ada check and balances. Baik, terima kasih Mas Huta sudah memberikan perspektifnya dan juga sudah memberikan pernyataan terkait hasil sementara hitung cepat Litbang Kompas terkait dengan pemilu legislatif. Mas Huta Dharma Saputra, pemimpin redaksi harian Kompas. Dan saudara,